hebat Anda harus siap merasakan rasa sakit. Push diri sendiri, memaksa diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Berserah diri itu bagus, apa itu perlu. Dari impossible jadi Jangan pernah mengecilkan apa yang Anda bisa berikan, karena bisa jadi itu sangat berarti untuk mereka yang membutuhkan. Dan sudah hadir di sini Ibu Ira Ningsih Asien atau akrab disapa Teh Iin. Apa kabar Teh Iin? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Ya, kalau buat semuanya yang sedang menonton, mungkin bagi sebagian orang sudah cukup mengenal dengan sosok Teh Iin ya, sosok perempuan luar biasa di balik berdirinya Rumah Teduh. Tidak banyak sebenarnya orang yang tergerak untuk membangun sebuah rumah penampungan. Nah, Rumah Teduh ini menjadi salah satu bentuk kepedulian dari Teh Iin. Jadi apa sih Rumah Teduh itu? Jadi Rumah Teduh itu sebetulnya konsep dasarnya itu rumah singgah yang memberikan tempat penampungan bagi pasien-pasien datang dari seluruh ibu kota provinsi. Misalnya Jawa Barat berarti datang ke Bandung, kalau Jawa Timur datangnya ke Surabaya atau ke Malang. Jadi tempat penampungan sebetulnya. Tapi konsep kami tuh nggak cuma sekedar memberikan rumah, Mbak, karena ya itu aku kan dialog dengan mereka. Sehingga akhirnya aku mengembangkan konsep pelayanan Rumah Teduh. Contohnya kayak misalnya aku ternyata dalam perjalanannya melihat banget kenyataan bahwa hari gini banyak banget orang nggak mampu bayar BPJS ya, nggak mampu bayar iuran lagi karena pandemi ekonomi makin jatuh kan. Itu kan hal-hal yang harus kita pikirkan. Masa iya orang lagi parah-parahnya sakit terus pulang kampung nggak diobatin? Contoh. Jadi maksudnya Teh Iin yang membantu membayarkan BPJS-nya? Iya. Wow. Iya. Kan aku sekarang punya kas sosial dan sekarang udah banyak orang yang percaya dengan pergerakan kita, makanya aku punya kas sosial itu yang bisa mendanai semua kegiatan. Sehingga aku selalu rajin mensosialisasikan ini di media, kasih tahu bahwa permasalahan kesehatan yang ada sekarang di Indonesia itu bukan cuma masalah sekedar mereka nggak punya tempat tinggal, lebih jauh dari itu. Contoh, ketika pasien anaknya trombosit udah turun, udah sampai di bawah 100.000, BPJS nggak ada, harus masuk pakai tunai, rumah sakit minta deposit. Itu kan satu solusi-solusi tindakan yang harus kita pikirkan dengan cepat gitu, nggak bisa birokratis, harus kita udahlah masuk aja rumah sakit dulu langsung diinfus naikin trombosit. Itu kita menyaksikan dengan berderai air mata lah orang-orang yang kemudian balik kanan nggak mampu lagi melanjutkan pengobatan karena biaya-biaya seperti ini. Belum bicara orang yang merantau kan, namanya merantau dari Sukabumi datang ke Bandung, berbulan bertahun tuh kan berat kan. Iya. Satu apa namanya Rumah Teduh itu biasanya bisa untuk berapa orang? Ada yang 20, yang aku cerita tadi Malang 50 orang tuh pasiennya doang ya. Berarti kan sama satu orang penunggu bisa sekitar 100. Itu masih masuk aduan dari masyarakat yang memang sebetulnya mereka misalnya warga Bandung, mereka nggak butuh tempat tinggal di rumah aku karena mereka butuh punya tempat. Tapi mereka terkendala kayak gitu-gitu. Mereka kadang nggak tahu mereka harus pergi kemana atau mereka nggak punya uang untuk. Dan ngerinya ya Mbak, mirisnya banget. Mereka ini orang-orang yang ekonominya sangat rendah, itu seringkali kenapa datang ke aku dalam keadaan udah stadium lanjut, dalam keadaan menurut aku kankernya udah babak belur, itu karena ketika masih stadium sangat dini, mereka memilih untuk bertahan nggak berobat karena nggak punya uang. Jadi aku banyak banget kasus yang memang bikin hati aku menjerit banget tuh. Ada kasus ibu-ibu 15 tahun dari pelosok Sukabumi yang nggak berobat karena jauh dari kampungnya dia ke puskesmas terdekat. Sehingga datang ke aku tuh muka udah kayak nggak ada bentuknya, udah tumor di seluruh muka. Itu kan bukan tahu-tahu gede kan Mbak, itu kan pasti dari kecil. Betul. Kenapa karena dibiarkan. Kenapa nggak diobatin? Karena nggak punya uang. Iya. Nah tapi ini menarik sih Teh Iin, karena kan nggak semua orang mungkin punya empati dan mengerti tentang keadaan seperti itu. Sedangkan kan kalau di Rumah Teduh itu ada puluhan atau mungkin bahkan ratusan orang-orang yang sebenarnya sakit dan akhirnya mereka
singgah di situ, mereka berobat di situ. Mungkin kalau THIN dan relawan mengerti dan bisa, tapi kan bagaimana dengan lingkungan tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah teduh itu? Pernah nggak sih ngalamin penolakan? Mereka nggak suka nih, wah berada di tengah-tengah orang sakit banyak lagi, apalagi mohon maaf, kan kondisinya pun juga bukan kondisi yang apa ya? Kondisinya kan mungkin kondisi yang lebih kurang gitu. Ujian terbesar aku rasa itu pandemi banget sih Mbak. Orang kan pada disuruh lockdown ya. Lah kita gimana mau lockdown? Pasien kita yang kanker juga nggak kalah beratnya dari COVID. Mereka tetap harus tiap hari pulang pergi ke rumah sakit. Aku kerasa banget waktu di Malang sih Mbak. Itu Masya Allah, Malang itu kan usianya baru 6 bulan ya. Nah Masya Allah ternyata pas aku datang ke sana, aku bilang tetap kita harus mikirin orang kanker. Orang kanker ini kalau nggak kita kasih penampungan, itu mereka tinggal berdempet-dempetan di pelataran gimana tuh? Apa nggak mudah penyebaran COVID tuh? Itu perjuangannya luar biasa sih Mbak Mary, meyakinkan masyarakat, sampai aku juga menghadirkan beberapa tenaga medis menjelaskan bahwa kanker itu tidak menular. Gitu. Jadi bahwa ketika mereka terakomodir dalam satu tempat jauh lebih aman untuk masalah COVID. Karena kalau di rumah aku kan aku bisa pantau ya. Kalau ada apa-apa aku bisa langsung isolasi gitu. Aku berkala melakukan waktu itu rapid atau sekarang antigen gitu. Itu aku lakukan daripada mereka berkeliaran di mana-mana. Toh mau nggak mau, suka tidak suka, mereka tetap harus ada di Bandung. Nggak bisa diusir pulang ke kampungnya gitu. Berawal dari sebuah kemauan dan akhirnya bisa berlanjut ya. Tapi kan seringkali kemauan aja nggak cukup. Bagaimana kalau kita mau tapi kita nggak mampu? Apalagi seperti yang dibilang kan butuh biaya banyak. Bahkan bukan ini. Otomatis sebenarnya semua hal yang di luar sistem itu basically dibantu, ya kan, bayar BPJS-nya, perawatan, home care-nya, tempat tinggalnya. Tempat tinggal berarti harus kasih makan juga, ya kan, harus bayar kontrakannya juga, ya kan. Dan sedangkan kalau misalnya ini nggak bisa berkelanjutan, ya berarti kan ini tanggung jawabnya bukan cuma Mbak In doang, tapi kan hidup mereka ini. Ya apakah itu bukannya sesuatu yang nekat? Memulai sesuatu tapi nggak yakin apakah ini bisa berlanjut atau tidak. Kalau dibilang nekat emang nekat sih Mbak. Karena kalau hitung-hitungan pakai kertas tuh kayak nggak kekejar sih Mbak. Kerumitan permasalahan yang harus aku hadapi dan aku keluarkan biayanya gitu. Tapi kan ternyata ketika aku harus buka rumah lagi, pas rezekinya ada aja donatur yang bayarin rumahnya. Pas aku butuh ini, duitnya ada. Jadi aku sih sesederhana gini, kalau memang nggak ada duitnya ya udah, kita lepas aja rumahnya. Kalau misalnya nauzubillah banget, kalau misalnya ternyata aku harus bayar kontrakan nih, udah habis kontrakan, uangnya nggak ada, ya udah aku lepas aja. Sepasrah itu, berarti Allah nggak percaya lagi sama aku. Tapi satu hal yang aku yakin, masa iya aku nggak dikasih uang sama Allah? Kan aku urusin orang lain. Ini uang bukan buat aku sih Mbak, buat orang lain gitu. Matematikanya nggak kekejar sih Mbak. Mbak tahu nggak? Iya, karena hitungannya beda, hitungan dunia sama hitungan surga berbeda. Makin gede aku keluarin, itu Allah kasih gede banget. Betul. Masya Allah. Betul. Itu dahsyat. Makanya kenapa satu hal yang bikin aku happy ada di sini, aku ngerasa campur tangan Allah itu gede banget. Aku tuh nggak pernah ngitung, misalnya katakan bulan ini donasi yang masuk berapa ya, bulan ini pengeluaran aku berapa, tuh nggak pernah mau ngitung. Stres nanti aku Mbak. Jadi nggak pernah hitung pengeluaran pemasukan. Yang penting pas aku mau ngeluarin duitnya ada, itu aja udah cukup. Pas butuh, pas ada, ya kan, ngalir aja ya. Mengalir aja. Ada banyak yang membutuhkan, tapi kan pasti resources terbatas. Pernah nggak sih ada pasien yang ditolak, mereka butuh banget, tapi karena tempatnya juga terbatas, resourcesnya juga terbatas. Dan apa kriterianya untuk bisa dibantu oleh rumah teduh? Ya, yang mungkin ditolak adalah mungkin yang menurut kami orang-orang yang masih masuk kategori masih mampu atau punya supporting system gitu. Kalau masalah rumah, kita hampir nggak pernah menolak pasien Mbak Mary. Jadi yang aku lakukan adalah daripada nolak pasien, mending aku nambah rumah. Makanya rumah nambah-nambah terus tuh, karena penuh, nambah lagi gitu. Tapi satu hal yang ternyata aku sekarang mulai rasakan, ternyata memang ada hal yang itu yang aku bilang nggak bisa kebeli juga sama uang gitu. SDM sih. Karena berat banget Mbak kerjaannya, dia harus 24 jam kerja in-house di rumah aku. Nggak boleh hitungan masalah shift-shiftan. Terus dia harus menangani kasus-kasus yang sangat tidak biasa. Contohnya, yaitu pasien-pasien yang mungkin ditelantarkan oleh keluarganya, yang baunya luar biasa, itu di-taking care oleh relawan. Aku punya kayak rumah, kayak palliative care gitu. Orang-orang yang udah nggak bisa dirawat inap, karena udah nggak ada tindakan medis, cuma paliatif doang, orang yang koma. Nggak ada keluarganya, itu kan mereka bingung ya, harus dikemanain gitu. Kita memang menyediakan satu rumah untuk itu.
kita akhirnya beberapa kali nolak untuk menangani kasus-kasus seperti ini karena bukan masalah rumahnya, masalah SDM-nya. Orang yang mau terlibat secara voluntary dengan nurani itu ternyata nggak mudah. Iya, sesuai batas kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kayak kasus yang umum, rasanya sih hampir nggak pernah ya. Dan aku kan masukinnya gini, satu-satunya syarat untuk masuk ke rumah teduh adalah memang dia orang yang sangat tidak mampu. Karena kan kita harus bikin prioritas kan, terlalu besar masalah yang ada di masalah kesehatan. Jadi kita kelompokkan ke dalam masyarakat dengan BPJS kelas 3 atau masyarakat yang bahkan nggak punya BPJS tapi sangat tidak mampu, itu biasanya kita bantu insya Allah.